itu ketemu terus bahasa lah, Pak. Bukan menghaluskan, enggak, memang bahasanya itu tidak tepat, Pak, kalau bosan. Kalau bosan itu kita ngelihat dia tuh gitu. Itu bosan. Kamu lagi yang dilihat, kamu lagi yang dilihat gitu kan. Itu bosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami bertiga. Ini Pak Ari, sini Pak Yanto. social distancing. Kita mau ngobrol santai aja malam ini, guys. Tadi ada pembahasan yang cukup menarik tentang bagaimana perbedaan pacaran setelah menjadi istri dengan setelah menikah. Sikap tingkah laku Dan segala macamnya. ketika masih pacaran dan setelah menikah. Betul sekali, Pak. Jadi ada yang bilang nih, kalau lagi pacaran mesra banget kan. Kalau ada lubang dibilang gini, awas lubang. Kalau udah nikah, Kalau sudah nikah, itu makanya pakai matamu itu. Sudah itu lubang tidak nampak kau. jadi kemesraan waktu pacaran itu belum tentu bakal terbawa sampai ke jenjang pernikahan, guys. Apa Belum sebabnya tentu. itu, Pak? Sebenarnya begini, Pak. pola kebiasaan. Karena kebiasaan bisa jadi, maksudnya karena sudah terlalu biasa, bisa jadi karena faktor yang lain, Sudah lain kayak kesibukan kesibukan. kita. Tapi waktu apa juga sibuk juga. Waktu pacaran juga sibuk. Kita sibuk tapi fokus kita masih tetap ke si doi. Masalah fokusnya, Pak. Kalau setelah menjadi milik ini kan, setelah menjadi milik itu mungkin Menurut saya, Pak, ya. yang membuat itu berbeda. Karena ketika pacaran kita belum memilikinya seutuhnya. Kita berupaya untuk mendapatkan hatinya, mendapatkan dirinya. Nah, setelah menikah sudah dapat, itu kan sifat manusia, nggak pernah puas kan? Udah beda, Bang. Maksudnya nggak pernah puas, ini bukan dalam tanda kutip ya. Nah, kalau itu memang iya, cuman bukan itu, Bang, kalau dalam keluarga, Bang. Kalau dalam keluarga tuh gini dah, awak merasakan dah. Nah, bagaimana kalau kita mendapatkan sesuatu, kan kita berusaha, ya kan, berusaha mendapatkan sesuatu, merayu dengan berbagai cara, menggombal, romantis, gimana kalau sudah dapat? Ya, begitulah. Begitu juga dengan manusia. Kalau ingin mencapai sesuatu, ketika ia menciptakan sesuatu, ketika sudah dapat, dia biasa-biasa. Kalau itu konsep orang pacaran kayak gitu memang, Bang. Ketika dia sudah dapat segalanya dengan cewek tuh belum nikah, dia pasti cari lain. Cuman kalau dalam keluarga tuh yang membuat sesuatu itu itulah manajemen waktu jatuhnya kan. Kita keseharian malam balik ke rumah ketemu dengannya, sehari-hari tidur dengannya. Jadi semuanya itu menjadi kebiasaan sehingga keromantisan itu jarang muncul. Bosan gitu, Pak. Nah, bisa jadi kayak gitu. Kalau bosan sih enggak, Pak. Bukan bosan. Cuman Karena gimana ya? terlalu biasa. Nah, jadi kita Bapak itu ketemu terus. bahasa lah, Pak. Bukan menghaluskan, enggak, memang bahasanya itu tidak tepat, Pak, kalau bosan. Kalau bosan itu kita ngelihat dia tuh gitu. jijik lah Itu istilahnya. bosan. Istilahnya Kamu cuman lagi ya. yang dilihat, kamu lagi yang dilihat gitu kan. Itu bosan. Tapi Bosan kalau dengan terbiasa kesannya. tuh ngelihat biasa aja Iya, gitu. jadi gimana ya? Kalau kita memang waktu pacaran tuh kan, wah, gimana? Cuman kalau masalah dapat apa tidak itu tuh, ya memang sifat manusia sih. Cuman kalau dalam masuk ke rumah tangga tuh bukan itu sih kalau menurut awak. Karena ya itulah kita pagi nak kerja ketemu kan istilahnya kan, balik kerja kita dengan dia juga, aku dengan dia juga. Nah, cuman di situ poinnya, Bang, dalam keluarga, Bang. Masa-masa waktu bersama dia itulah yang paling sangat tidak bisa terlupakan. Itu pengalaman. Jadi ketika dengan bini, apapun itu, hal sekecil apapun, kasihlah perhatian. Karena setelah tiada akan menyesal. Kasih perhatian.
Pokoknya mau balik ke misalnya saran awak ya, balik ke rumah misalnya ke keluarga. Apa be itu misalnya apa kayak kentang goreng apa penting ada bawaan cangkingan. Bawa terus ya. Ada perhatian walaupun kecil. Pasti senang cewek. Terus harus makan di rumah tuh Pak ya? Ya bisa kalau bisa iyalah. Apalagi kalau nyala masak, Bang. Jangan Kebanyakan lupa makan. gitu kan. Kita lah diajak makan di kerja, luar dah. iya. Masak tetap mau makan. Jangan tidak mentang-mentang kenyang. Meskipun Iya, kenyang, tersunging pura-pura lah. Iya. makan aja gitu ya. Iya, dia istri kok kan. Istri itu adalah surganya rumah. Udah disiap. Ini bapak ini YouTuber channelnya Kayak bodat. Mangkis Bodat ya. Mankis borat. Mangkis Bodat. Bapak ini juga YouTuber Argen Bae. Channelnya ntar ada di deskripsi di bawah. Dari wajah aja kami ini beda karakternya. Sudah tahu. Kalau dari wajah tidak bisa kita melihat karakter bapak. Bisa lah Pak. Nggak bisa. Karakter itu bisa terlihat dari sikap, dari bahasa, dari Ya, sekilas aja bisa, tapi tidak detail. nggak bisa pak. Bisa loh. Melihat buku itu tidak dari sampulnya pak, dibaca dulu. Tapi setidaknya sampul menggambarkan isi. Enggak juga. Bisa jadi Pak. Enggak pak. Iya. Sampul memang tidak seutuhnya benar-benar Ada buku yang sampul, menggambarkan isinya, tetapi ada buku yang sampulnya cuman tulisan aja. Jadi begini Pak, contohnya ilustrasinya. Mm-mm. Sekolah Mm-mm. dilihat bagus, kita belum tahu sistem sekolah itu bagus, gurunya bagaimana. Yang awalnya dilihat itu tampilan sekolahnya, rapi, tamannya bagus, wah ini bagus. Belum tahu isinya, Berarti anda melihat bukan buku seutuhnya, tapi itu dari mewakili sampul ya? secara sebagian kecil mewakili isi. Ya, sebagian kecil mewakili isi. Tapi saya tetap tidak setuju itu pak. Ya, kan manusia menilai sesuatu itu kan sering cepat. Nah itu termasuk anda. Kalau lama itu butuh riset, butuh penelitian, Enggak, itu kan enggak lama. seribet itu sih. Enggak Seperti sampai kita riset gitu. perbincangan kita kan menyimpulkan sesuatu atau apa secara analisis cepat gitu. Kami emang nggak pernah itu guys. Emang nggak pernah sependapat. Emang selalu berlawanan. Katanya don't judge book from the cover, ya kan? Jangan menyimpulkan isi buku dari sampulnya. Itu katanya kan? Itu tidak seutuhnya betul. Jadi tapi melihat buku dari sampulnya juga tidak sepenuhnya betul. Sedikit mewakili isi. Nggak bisa. Contohnya, Berarti sebenarnya kita sependapat ya kan? Cuman kita beda-bedakan. iya, kita beda-bedakan. Kita ngambil jalur yang berbeda gitu kan. Cuman tujuannya itu sama. Jadi kita kembali ke pacaran sebelum menikah sebelum pacaran, Boleh. menikah sebelum pacaran. Menikah sebelum pacaran. Pacaran setelah menikah. Pacaran setelah menikah. Pacaran sebelum menikah dan pacaran setelah menikah. Mana yang lebih bagus? Mana yang lebih bagus? Pacaran sebelum menikah atau Menikah sebelum pacaran. Pacaran setelah menikah. Bapak nanya saya tuh Bapak Ari. Ya, sama-sama lah. Itu tema kita malam ini. Oke. Saya dulu ya. Mm-mm. Pacaran sebelum menikah, menikah baru pacaran. Kalau menurut saya pacaran dulu, Pak. Karena di situ kita mulai mengenal. Ini menurut pendapat pribadi ya. Pribadi dong. Pendapat pribadi. Kita kan butuh mengenal seseorang. Iya, betul. Karena menikah ini kan untuk kita menjalani hidup dengan dia. Untuk kita juga berkeluarga, punya anak kan bersama-sama dengan dia. Jadi ada sesuatu hal yang kita cocokkan. Tapi kita manusia ini nggak ada yang sempurna, memang.
kita lah yang saling menyempurnakan, tapi perbedaan itu setidaknya jangan terlalu jauh. Nah, menyempurnakan A dan B tadi, laki-laki dan perempuan saling menyempurnakan, saling mengisi, tetapi jangan terlalu jauh perbedaannya. Jadi kalau gini, sudah beda prinsip, beda pandangan, itu kan sudah suatu halangan besar. kalau misalnya dalam tahap itu, tahap untuk mencocokkan itu tadi kan, maksudnya itu kan mencocokkan agar tidak terlalu jauh gitu kan. Ternyata lebih banyak ketidakcocokan. Kalau kita tidak cocok, berarti kita sudah bisa menyimpulkan Berarti cari yang lain. kemana arah hubungan kita. Cari yang lain. Tapi Pak, pacaran itu menurut saya Pak tidak baik lama-lama. Itu nasihat untuk diri sendiri atau untuk semua orang? Ya, untuk teman-teman semuanya. Untuk semua. Waktu lama-lama. Kalau lama-lama itu kan Sama kayak kredit mobil ya, kredit rumah ya kan. Bukan kalau lama-lama bertambah cebong kan. iya, kesia-siaan Pak. Sia-sia ya. Kesia-siaan. Kalau sudah cocok, sudah apa? Ya, menikah. Nah, kalau sudah menikah baru pacaran. Nah, ketika kita menikah baru pacaran, kita menemukan perbedaan yang sangat signifikan dengan pasangan kita. Nah, bahkan untuk memperbaikinya, untuk saling menyesuaikannya pun sulit. Bahkan harus mengorbankan salah satu. Pandangannya, prinsipnya. Sulit kan? Itu sudah terjadi. Tapi Jangan sampai kita cerai atau apa ya kan? tapi itu kan sudah diikat. Oke, sudah diikat. Jadi untuk kecocokan tadi itu tuh ada pemaksaan karena keterikatan itu tadi. Bagaimana kalau kita bisa memilih tanpa dipaksa? Lebih enak memilih atau dipaksa? Lebih enak memilih atau dipaksa? Iya. Ketika kita belum menikah, kita bisa memilih. Ketika sudah menikah, kita memaksakan kecocokan tadi. Akhirnya ada ketidakbahagiaan di sana. Karena terikat ini tadi. Terikat tadi, terpaksa tadi. Menurut saya seperti itu Pak. Nggak tahu menurut Bapak. Buat kopi dulu Pak ya. Oh boleh. Tadi nggak dijelaskan latar belakang masing-masing. Oh iya. Jelaskan dulu. Ini kan buat biar tahu kenapa bisa berpendapat seperti itu. Ini tadi kalau Pak Ari dia sudah pernah menikah. Kalau saya sudah menikah. Kalau Pak Yanto belum menikah. Masih gadis. Apa setuju dengan pendapat saya tadi Pak? Kalau setuju Ini kan pendapat kan masing-masing. Oh, Tapi sepuluh ngomong itu udah setuju. Kalau ada gambaran menurut lain saya bagusnya memang pacaran itu setelah menikah. Ya pacaran ya, dalam kata-kata pacaran itu lebih identik lagi romantika karena dalam pacaran itu pastilah. Karena, bukan hanya perkenalan ya. Ya bukan hanya perkenalan, bukan hanya pasti kisaran romantika. Mungkin tahulah kita romantika itu kayak mana kan. Kalau pengalaman sih bagusnya itu kalau memang untuk mencari istri itu hanya kita butuh 3 baik. Bibit, bebet, bobot. Bibit, bebet, bobot. Kalau 3 itu sudah termasuk, Saya nggak paham bibit bebet bobot ini Pak. Sama, saya juga agak kurang ini, maksudnya bibit bebet bobot itu yang bagaimana Pak? Bibitnya saya juga sedikit-sedikit yang memahami bibit itu istilahnya dia itu dari mengandung unsur dari kecantikan lah. Mungkin dia anaknya orang bagus apa segala macam. Bibit anaknya siapa gitu Pak ya? Bebet, bobot itu tuh dia dari keturunan mano, dari keluarga yang kayak mano. Karena dalam satu keluarga yang bagus itu akan melahirkan anak-anak yang baik juga. Kalau untuk masalah penyatuan dalam hubungan rumah tangga disitulah perkembangan psikis gitu, kayak mana pendewasaan gitu. Kalau kita mencari pencocokan rasanya dalam hidup itu tidak enak yang cocok Bang. Karena perbedaan itu adalah suatu yang indah. keindahan. Iya. Nah, di mana kita bisa
di mana kita bisa memilah, istilahnya memahami pasangan masing-masing dalam suatu perbedaan. Disitulah namanya kedewasaan, saling mengerti. Betul. Saya tadi bilangnya nggak sama loh, nggak sepikiran siapa. Setidaknya jangan terlalu jauh. Pasti beda dong. Kan saya tidak sempurna tadi saya bilang. Pasti tidak sempurna. Tapi kan kita bukan memilih antara sebelum pacaran atau apa? Sebelum menikah, pacaran sebelum menikah atau menikah dulu baru pacaran. Kan kita bukan memilih itu, tapi kita ingin mencari perbedaan dan persamaan. Nah, perbedaannya seperti apa dan yang mana yang lebih bagus juga termasuk. Cuman itu masalah pilihan itu kembali ke pribadi masing-masing kan. Cuman saya setuju tadi sama Pak Ari. Berarti menikah dulu baru pacaran, menyocokkan, karena perbedaan itulah yang indah. Walaupun di perbedaan itu Bang, kita memahami karakter masing-masing, disitulah kita mengasah kedewasaan gitu, memahami, saling mengerti. Itu sih pengalaman saya. Karena saya juga berpengalaman pacaran sebelum menikah. Karena setelah menikah kita sudah mengetahui dia kayak mana. Nah, disitulah mungkin kalau dibilang itu tadi, kalau dibilang jenuh atau kayak mana kan, cuman dibilang jenuh enggak juga jenuh sih. Cuman mungkin karena ya itu tadi kita karena waktu itu mungkin karena saya masih juga baru pertama sekali kan, juga udah tahu kayak mana memahami seorang wanita, itulah istilahnya kan. Jadi kayak gitu susah. Nah, ini yang barusan nih. ini yang buat rusak konsentrasi ini guys yang merusak sebelum sampai sudah ketawa guys. Nah Kalian dengar kan suaranya kan? Ini aduh rusak jadi konsentrasi saya. Iya, yang kemarin Aku mau dengerin. atlet internasional kita. Tapi kan Ada teman kita baru datang. iya. Tapi kan intinya gitu tadi. Yang ditanyakan tadi Mbak, perbedaan dan juga rasanya pendapat lah mungkin termasuk. Iya, pendapat. Jadi kalau menurut saya untuk sekarang ini itu yang pertama bibit bebek bobot. Ini Pak, saya menarik tadi pernyataan Bapak yang menyatakan bibit bebek dan bobot. Nah, Ketika bibit bebek bobot seorang wanita itu tidak baik maksudnya latar belakangnya misalkan dari keluarga broken home atau bapaknya pelaku kejahatan atau ibunya seperti apa gitu itu belum bisa kita simpulkan bahwa atau kita just seorang wanita itu tidak baik. Bukankah tadi jangan melihat buku dari covernya? Iya. Itu kan bukan sampulnya. Itu kan mewakili. Isinya loh. Iya, itu kan Bibit mewakili. bebek bobot itu isinya loh. Itu kan mewakili dari keluarga yang seperti apa. Itu tadi termasuk cover, Pak. Termasuk covernya. Kalau isinya Anda harus mengenal dia. Bagaimana pribadinya, emang benar-benar melakukan riset, penelitian dan segala macamnya kan? Iya. Saya kalau itu jadi Jangan ukur apanya kurang adil lah gitu. nah kalau dalam 3 hal ini kan balance sebenarnya, harus balance, bibit bebek bobot balance. Kalau dapat ketiga-tiganya ini alhamdulillah kalau kami ya. Cuman kalau 2 di antara 3 itu dapat juga tidak masalah kalau kita bisa membanginya, asal jangan 1 B. Nah kalau 1 boleh juga silakan, tidak ada yang melarang, tidak apa, cuman kita sanggup dah karena balik ke kita juga sebagai kepala rumah tangga. Kalau kita tidak bisa memanage emosional kita, emosional bukan berarti marah-marah ya, kayak mana pengertian kita, pemahaman kita kacau aja. Karena rumah itu tuh tidak sepertinya surga rumah tangga. Karena rumah kita itu kan surga gitu. Karena istrilah yang tempat istilahnya kan, yang nunggu rumah tuh kayak mana. Itu balik ke rumah tuh pastinya ada istri anak. ada yang bilang, apa yang teman bilang, katanya ini agak sedikit vulgar, agak sedikit vulgar. Begitu. Sek. Katanya kalau masakan wanita itu enak, itunya juga enak.
pokoknya. Itunya lah susah susah disebutkan. Ngerti. Oh, itunya. Itunya banyak. Iya, itunya lah pokoknya. Itunya yang mana? Ngerti. Nggak usah dijelaskan lah. Aku di atas rata-rata loh. Itunya enak. Iya. Nah, apakah itu mitos atau fakta? Nggak bisa juga kita mencari kebenaran.